Ramadan telah berlalu, hari-hari Syawal telah menjelang. Hari ini kita rayakan kemenangan itu. Kita rayakan tasyakuran kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan peluang besar di bulan Syawal ini dengan barang siapa yang puasa di bulan suci Ramadan, man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian mengikutinya puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasyami dahrin, maka baginya diberi pahala sama seperti puasa 1 tahun penuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Id Masjid Al-Muslimun rahimani wa rahimakumullah. Rasa syukur yang tidak terkirakan kita luapkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kemenangan kita ini, di hari fitri, di mana kita mudah-mudahan merupakan satu di antara bagian sekian banyak hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipantaskan keluar dari bulan suci Ramadan dengan derajat muttaqin, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mempersyaratkan muttaqin itu dengan diawali memasuki bulan Ramadan untuk siang berpuasa dan malam qiyamul Ramadan dengan jaminan man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Malamnya pun diberlakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas informasi yang valid. Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang siangnya siam, malamnya qiyam dengan penuh keimanan, dengan penuh pemahaman dan dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jamin akan dihapuskanlah dosa-dosa yang telah lampau. Ini merupakan satu petunjuk teknis dari informasi umum, perintah umum yang Allah telah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi dua informasi yang sedemikian validnya inilah telah memberikan keyakinan yang bulat kepada kita untuk selama bulan Ramadan kita tidak menyia-nyiakan sedikit pun peluang ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya di luar bulan Ramadan kita tidak pasti qiyamul lail, tidak mesti bangun malam salat tahajud, maka di bulan suci Ramadan diberikan satu peluang besar dengan penuh keringanan, di mana apabila seseorang sholat isya berjamaah, kemudian dilanjutkan taraweh dan witir berjamaah bersama imam,
Man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatan. Yang bertarawih bersama imam, yang kemudian menyelesaikan sholat malam itu bersama imam, maka baginya ditulis semalaman penuh seperti orang telah melakukan sholat. Dan ini berlaku di bulan suci Ramadan, yang mana di dalam bulan suci Ramadan itu ada satu malam yang sedemikian Allah istimewakan, di mana siapa yang kedapatan beribadah di malam itu, maka kebaikan ibadah tersebut melebihi dari 83 tahun atau melebihi dari 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita yang hari ini telah merayakan hari kemenangan itu, kemenangan kita di dalam memperjuangkan diri melawan hawa nafsu kita, tidak saja menahan diri melawan hawa nafsu dari makan dan minum, dari terbit fajar hingga tenggelam matahari, tetapi juga mempertahankan diri melawan hawa nafsu diri dari segala bentuk yang membatalkan puasa Ramadan itu. Di antaranya rafas, berkata-kata kotor, melihat tontonan-tontonan yang tidak benar, mendengarkan suara-suara yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diridhai oleh Allah, oleh Rasulnya, termasuk apabila kita kedapatan sedikit marah atau banyak, yang itu secara kaifiah puasa tidak membatalkan puasa, tetapi secara maknawiyahnya membatalkan hakikat atau pahala dari puasa itu. Sehingga dalam hal ini sekalipun Allah masih memberikan peluang kesempurnaan puasa itu dengan diperintahkan kita mengeluarkan zakat fitr, zakat makanan, yang dimaksudkan yang pertama untuk menyempurnakan puasa kita. Apabila di selama Ramadan itu puasa kita rusak oleh perilaku-perilaku, rusak oleh hal-hal yang di luar sebab makan dan minum. Yang kedua, zakat fitrah ini dimaksudkan agar jangan sampai ada keluarga muslim yang di malam takbir dan di hari Idul Fitri ini ada yang tidak memiliki persediaan makanan, karena secara spesifik puasa Ramadan ini ditutup dengan perayaan hari makan-makan atau hari raya Idul Fitr, yang mengundang keharusan bagi setiap muslim untuk mengeluarkan zakatul fitri. Fungsinya adalah membersihkan jiwa kita, karenanya disebut zakat fitrah, dalam rangka agar jiwa kita benar-benar kembali pada fitrah sebagaimana bayi baru dilahirkan oleh ibunya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar walillahil hamd. Pertanyaannya kemudian, bagaimana segala bentuk kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kita syukuri dengan sesyukur-syukurnya, dengan kita banyak-banyak bertakbir, bertahmid dan bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita banyak bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atas kenikmatan yang sedemikian besar diberikan kepada kita, dispensasi-dispensasi, kemurahan-kemurahan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita hanya sholat setengah jam, sholat tarawih, kemudian pahalanya diakuinya sebagai sholat sepanjang malam. Bahkan apabila kita beribadah sedetik sekalipun, baca basmalah sekalipun, di saat apabila kedapatan Lailatul Qadar, maka sama seperti kita membaca basmalah selama puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Karena kalimatnya adalah khairun min alfi syahrin. Tidak saja sama dengan 1000 bulan, tetapi melebihi banyaknya dari 1000 bulan. Ramadan telah berlalu, hari Syawal telah menjelang. Hari ini kita rayakan kemenangan itu, kita rayakan tasyakuran kita itu pada Allah Subhanahu wa taala. Namun di balik itu semua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana agar selepas Ramadan ini kita tetap memiliki keutamaan-keutamaan, agar selepas Ramadan di mana peluang-peluang kemuliaan yang sebagian besar telah Allah renggut kembali, Ramadan telah meninggalkan kita kembali, bagaimana agar kita tetap berada di dalam keberuntungan-keberuntungan yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar walillahil hamd.
Ternyata di bulan Syawal ini pun Allah Subhanahu wa taala tidak melepas begitu saja terhadap kenikmatan-kenikmatan ibadah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan peluang besar di bulan Syawal ini dengan barang siapa yang puasa di bulan suci Ramadan, man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian mengikutinya puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasyami dahrin, maka baginya diberi pahala sama seperti puasa 1 tahun penuh. Inilah kemurahan Allah yang masih dilanjut dari sisa-sisa keutamaan bulan suci Ramadan. Kita hanya disunnahkan beribadah puasa hari apa saja, dan waktunya pun juga boleh tidak berurutan selama 6 hari. Waktunya terbentang 29 atau 30 hari selama masih bulan Syawal. Maka bagi para ummahat, ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik perempuan kita yang masih punya hutang puasa di bulan Syawal, jangan nunggu bulan Sya'ban untuk melunasi puasanya. Segerakan bayar hutang puasa itu di bulan Syawal ini, kemudian bersegera mengikuti 6 hari di bulan Syawal berikutnya, sehingga di dalam menunaikan kesunahan kita tidak mengabaikan sesuatu yang wajib. Takutnya dikala kita masih mengabaikan yang wajib, kita mengejar yang sunnah, kita tidak tahu umur kita sampai kapan, maka utamakanlah membayar qadha puasa Ramadan, baru kemudian mengejar yang 6 hari di bulan Syawal, yang itu pahalanya, keutamaannya, ganjarannya akan Allah catat kita selama 1 tahun penuh kita dianggap sedang berpuasa. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Keutamaan lain di dalam keseharian kita, meskipun nanti kita telah ditinggalkan oleh bulan Syawal yang menyisakan keutamaan yang sedemikian besar ini, secara umum baginda Nabi Muhammad SAW telah memberikan garansi untuk amaliyah-amaliyah yang bahkan tidak kita kerjakan pun Allah akan mencatat pahala atau ganjaran itu sebagaimana kita melakukan sesempurna yang kita lakukan. Dalam satu hadis sahih dinyatakan, idza maridal abdi aw safara kutiba lahu mislu makana ya'mal sahihan mukiman. Apabila seseorang itu sakit atau dalam perjalanan, maka baginya tetap ditulis pahala sebagaimana pahala kebaikan dikala dia sedang sehat dan sedang berada di keadaan mukim. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah beserta kaum muslimat. Di sini ada Masjid Al-Muslimun yang buka 24 jam untuk sholat berjamaah 5 waktu. Kita bikin keistiqomahan sholat berjamaah 5 waktu dikala kita sedang bermukim, dikala sedang kita tidak safar atau bepergian, dikala badan kita masih sehat. Apabila keseharian kita isi dengan istiqomah sholat berjamaah di masjid bersama imam, kemudian suatu hari kita sedang dalam keadaan sakit yang tidak bisa ke masjid, atau satu hari kita sedang dalam perjalanan sehingga tidak bisa sholat berjamaah di masjid, maka dalam kondisi itu Allah tetap mencatat, Allah tetap menulis sebagaimana pahala, besarnya pahala sholat berjamaah setiap saat ketika masih sehat dan ketika masih mukim. Perhatikan kita, dikala seseorang memperbaiki wudhunya, membaguskan wudhunya di rumah, kemudian memakai pakaian yang terbaik yang dia punya, kemudian melangkahkan kaki ke masjid, satu langkah kaki itu menggugurkan dosa dan memberikan satu pahala. Kita bayangkan kalau jarak kita, rumah kita dari masjid hanya 10 meter saja, langkah kita ini rata-rata 3 langkah itu 2 meter, 5 langkah 2 meter rata-rata. Kita bisa hitung. Itu kalau 10 meter kita rumah dari masjid. Bagaimana yang 100 meter, bagaimana yang 50 meter dan seterusnya. Maka ini satu peluang besar yang disediakan oleh pensyariatan kita
oleh Allah Subhanahu wa taala yang diinformasikan melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peluang-peluang inilah yang sesungguhnya sangat besar. Peluang-peluang inilah yang sesungguhnya merupakan jaminan keselamatan kita kelak. Bayangkan ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika kita berbaring sakit di rumah sakit atau di rumah yang tidak bisa ke masjid selama 3 hari, selama 1 pekan, selama 1 bulan, dan naudzubillahi min dzalik, jangan sampai terjadi pada kita sampai koma bertahun-tahun, koma belasan tahun. Bayangkan dalam keadaan demikian, pahala kita tetap mengalir, pahala kita tetap ditulis oleh Allah. Sholat berjamaah subuh, sholat berjamaah duhur, sholat berjamaah asar dengan lengkap dengan pahala langkah kakinya, lengkap dengan pahala zikirnya, lengkap dengan pahala-pahala kebaikan-kebaikan yang secara rutinitas kita lakukan dikala kita sedang sehat, dikala kita sedang mukim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita telah mengupayakan diri, mengikhtiarkan diri untuk istiqamah, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di bulan suci Ramadan dan di bulan Syawal ini. Mudah-mudahan Allah akui kita sebagai hamba yang muttaqin, yang kelak oleh Allah disediakan jannati wa uyun, taman-taman surga. Taman-taman surga beda dengan surga biasa. Sifat surga secara umum disediakan pelayan-pelayan, para wildan dan para bidadari. Butuh apa kita tinggal bicara, tinggal ngomong, diantarkan oleh pelayan-pelayan surga ini. Ini sifat umum surga biasa. Tetapi jannati wa uyun yang diperuntukkan untuk orang-orang yang muttaqin ini sifatnya akhidina atahum rabbuhum. Dipersilahkan mendapatkannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita upayakan, tidak saja kita mengupayakan kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, tidak saja cukup seperti itu, tetapi kita pertinggi cita-cita kita untuk sampai di derajat surga tertinggi. Surga di mana kita bertetangga dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan amalan untuk khusus yang ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan satu sinyal. Ana wa kafilul yatim fil jannati hakada. Aku dan para penyantun anak yatim kelak di surga seperti ini. Sambil Rasulullah menunjukkan 2 jari. 2 jari yang jari telunjuk dan jari tengah, jari kanan. Bukan 2 jari kanan dan kiri, bukan jari telunjuk dan jari kelingking, tetapi 2 jari telunjuk dan jari manis. Ini mengisyaratkan bahwa kelak orang-orang yang memperhatikan masa depan anak-anak yatim akan di surga kelak berdampingan erat, bahkan tidak bisa terpisahkan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita upayakan sebaik-baik yang kita bisa, karena sifat satu pensyariatan, sifat satu perintah itu adalah istata'ah. Sebatas maksimal yang bisa kita kerjakan. Sebatas maksimal. Bukan belum apa-apa sudah bilang tidak mampu saya berjamaah ke masjid. Bukan belum apa-apa tidak mampu saya bersedekah. Ingat, di dalam salah satu sifat orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang muttaqin itu adalah wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatil arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang di dalamnya berada di dalam taman-taman surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang muttaqin. Alladzina yunfikuna fis syara'i wad dara. Ini salah satu karakteristik ciri orang muttaqin itu, yakni dia menginfakkan di jalan Allah hartanya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ini bisa kita ambil satu pelajaran, bahwa untuk bisa menjadi orang yang muttaqin, yang syarat utamanya adalah menafkahkan harta di jalan Allah itu tidak menunggu kita menjadi orang kaya raya, karena ternyata fis syara'i wad dara. Ini mengisyaratkan bahwa orang yang berkesempitan harta pun memiliki kesempatan atau diperbolehkan atau diberi peluang untuk menginfakkan hartanya.
bukan terutama banyaknya, tetapi persentase dari yang dia miliki. Wal kadhibina ghaidha. Yang kedua, yang kita latihkan di dunia agar kelak kita dilayakkan, dipantaskan oleh Allah sebagai orang yang muttaqin, penghuni taman-taman surga, adalah kita mengelola kemarahan kita. Marah adalah sesuatu yang fitrah, tetapi marah ini ada dua. Marah dalam rangka hak Allah dilanggar, dan marah karena membela hak pribadi. Yang Allah, yang Rasulullah tuntunkan kepada kita, kemarahan itu boleh dilampiaskan apabila ada hak Allah yang dilanggar. Tetapi ketika hanya merugikan kepentingan pribadi, demikian banyak kisah-kisah dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana seorang badui mendatangi baginda Nabi dan mencekal leher Nabi. Baju leher Nabi diangkat. Wahai Muhammad, katanya engkau Rasul, katanya engkau yang mengayomi seluruh umat. Aku Muslim, aku punya hutang banyak, bayar hutangku. Sayyidina Abu Bakar menghunus pedang, Sayyidina Ali menghunus pedang, siap memenggal kepala badui ini. Tetapi baginda Nabi dengan lembut, wahai, tanggalkan pedang kalian. Lihat ada berapa di Baitul Mal, berikan badui ini, bayarkan hutangnya. Masya Allah. Juga kisah yang sangat fenomenal ketika Nabi SAW setiap hari dicaci maki oleh pengemis yang buta. Setiap hari dia berkuar-kuar, jangan ikuti Muhammad, jangan ikuti kesesatan Muhammad. Muhammad itu begini dan begitu. Dan didengar langsung oleh telinga baginda Nabi. Bahkan di saat Nabi menyuapi dia pun, dia tetap ngomel, ngedumel untuk menjauhi Muhammad Rasulullah SAW. Baru setelah Rasul wafat, pengemis buta ini digantikan oleh baginda Umar bin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menyuapi. Tetapi karena merasakan kurang lembut, merasakan tidak seperti biasanya, maka pengemis ini bertanya, siapa kau? Engkau bukan orang yang biasa menyuapi saya. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq barulah menyatakan bahwa setiap hari yang menyuapi kamu itu Rasulullah Muhammad SAW yang engkau caci setiap hari. Saat itulah air mata pengemis ini menetes. Saat itulah dia tersungkur dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Poinnya adalah apabila hak pribadi yang dizalimi oleh manusia, kita dicontohkan oleh baginda Nabi untuk tidak mengeluarkan kemarahan itu, apalagi melampiaskannya. Tetapi kalau sudah hak Allah, agama Allah dihina, agama Allah dilecehkan, Rasul memimpin perang, mengangkat senjata di bagian terdepan, memerangi orang-orang yang memerangi agama Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Wa'afina anin nas. Dan karakteristik yang ketiga, setidaknya karakteristik yang ketiga dari seorang muttaqin adalah dia pandai mempermaklumi kesalahan saudaranya, memaafkan kesalahan manusia atas dirinya, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW terhadap 2 contoh yang telah kita uraikan tadi. Maka 3 inilah yang kita berusaha sesuaikan diri. Kita berusaha berproses diri untuk menempatkan diri di dalam itu semua. Dan ini sifatnya disegerakan. Karena kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Karena syarat mati tidak harus menunggu tua. Dan syarat mati tidak harus menunggu sakit-sakitan. Yang tua nggak mati-mati banyak. Yang sudah sakit di atas tempat tidur bertahun-tahun tidak mati banyak. Tetapi yang masih sehat, yang masih kinclong, masih kencling, tiba-tiba meninggal banyak sekali. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala secara khusus memperingatkan kita, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wal jannatun arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ampunan itu Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga. Orang-orang yang demikian inilah yang disifati sebagai orang yang muhsinin, sebagai orang-orang yang telah berbuat baik di dunia. Perbuatan baik itu dinyatakan secara khusus. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dia mensedikitkan waktu tidurnya di malam hari untuk bangun qiyamul lail, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu-waktu menjelang subuh dia memperbanyak beristighfar, bertaubat, memohon ampun kepada Allah.
wa fi amwalihim haqqul lisyaili wal mahrum. Dan di dalam hartanya dia menyadari betul seberapapun jumlah hartanya itu ada hak bagi orang yang lebih miskin. Baik yang orang miskin itu mengutarakan maksudnya dengan meminta-minta, maupun orang miskin yang tidak mengutarakan hajatnya untuk meminta kepada kita. Kita dituntut memiliki kepekaan sosial atas seberapapun harta yang kita miliki. Tidak nunggu kita kaya. Tidak nunggu kita kaya. Seberapapun yang kita miliki, kita diwajibkan peka terhadap orang-orang miskin. Karena itu sesungguhnya bukan harta kita. Bagian dari harta kita itu adalah hak mereka. Haqqul lisyaili wal mahrum. Hak mereka. Orang-orang miskin yang meminta-minta maupun yang tidak meminta-minta. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wa afwa inda isyad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adl wa ita'i dzil qurba wa nil ahsai wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidukum fala dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.